5 strategi pelakor merebut suami. Kenali modusnya sebelum menyesal. Bunda pernah nggak merasa kalau semua usaha yang Bunda lakukan untuk suami itu kayaknya sia-sia? Sudah perhatian, sudah berubah jadi istri yang lebih baik, tapi suami tetap berubah. Makin cuek, makin sibuk sendiri, bahkan tinggal serumah, rasa asing. Kalau Bunda pernah merasakan ini, Bunda harus tahu satu hal. Jika pelakor itu nggak selalu datang terang-terangan, mereka akan masuk secara diam-diam, pelan-pelan, dan sebelum sadar, suami sudah terpengaruh. Perubahan-perubahan yang suami tampakkan saat ini adalah akibat dari pengaruh pelakor. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan bongkar strategi pelakor dalam merebut suami. Mulai dari yang paling halus sampai yang paling licik. Maka pastikan Bunda simak videonya sampai selesai. Dan jangan sampai Bunda terlambat menyadarinya. Di video ini saya akan bagi videonya menjadi 3 part. Part yang pertama, tentang 3 tipe pelakor. Part yang kedua, 5 strategi pelakor merebut suami. Dan part yang ketiga, tentang solusi agar suami tidak mudah tergoda oleh pelakor. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa, silahkan Bunda save terlebih dahulu nomor konsultasi saya ini agar Bunda bisa konsultasi privat dengan saya untuk mendapatkan solusi spiritual terbaik dari saya. Part yang pertama, 3 tipe pelakor. Pelakor itu memang punya berbagai macam tipe ya Bunda. Dan mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk merebut suami orang lain. Nah, Bunda harus kenali dulu tipe-tipe pelakor yang bisa jadi dia ada di sekitarmu. Yang pertama, tipe pelakor yang manipulatif. Biasanya nih, mereka itu berlagak seperti korbannya. Mereka sengaja bercerita tentang kesedihan hidupnya, supaya suami itu iba dan mulai perhatian sama dia. Beberapa pelakor ini sering datang di sekitar Bunda. Bisa jadi dia adalah karyawan tempat kerja suami, saudaramu, atau bahkan pembantu Bunda sendiri. Yang kedua, pelakor oportunis. Mereka itu muncul di saat yang tepat. Biasanya ketika suami sedang ada masalah dengan istrinya. Dan momen seperti inilah yang akan mereka manfaatkan. Biasanya nih, dia juga akan menawarkan diri untuk menjadi teman curhatnya. Lanjut jadi teman makan. Dan tiba-tiba menawarkan diri jadi teman tidur suami. Pelakor tipe ini bergerak sangat pelan. Dia sangat pandai cari celah untuk masuk ke hati suami Bunda. Tipe yang ketiga, pelakor yang nekat. Mereka itu langsung terang-terangan menggoda tanpa peduli status suami orang. Tipe pelakor yang seperti ini bakal nekat melakukan apapun demi suami, termasuk pakai susuk, pelet, atau sihir pemisah. Nah, mau bagaimanapun tipe pelakor, jangan pernah membuka celah sedikit pun ya untuk para pelakor tersebut. Baik, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu tentang strategi yang dipakai pelakor untuk merebut suami Bunda. Strategi yang pertama yang pelakor lakukan adalah menciptakan celah dalam rumah tangga. Pelakor itu tahu ya Bunda, kalau suami itu masih bahagia dengan istrinya, mereka nggak akan punya kesempatan. Jadi ya mereka akan berusaha nih menciptakan celahnya. Meskipun kalian sedang baik-baik saja, tiba-tiba pelakor itu bilang seperti ini ke suami. Saya sering lihat bapak tampilannya itu lusuh ya, kayak kurang semangat. Memang istri bapak kurang perhatian ya? Atau tiba-tiba menawarkan makan siang bareng dan bilang seperti ini ke suami. Bapak itu orangnya asik banget ya buat diajak curhat. Nanti waktu istirahat, kosong kan pak? Yuk kita makan bareng, gimana? Nah, strategi seperti ini tentu saja di luar kendali istri sah. Oleh karena itu, agar suami tidak mudah tergoda oleh rayuan bulus si pelakor, maka istri butuh senjata spiritual untuk mengunci hati dan cinta suami. Lalu ikhtiar buka aura pengunci hati, menggunakan sarana cincin Braja Dewi Aura. Senjata spiritual ini sudah saya proses secara khusus untuk menguatkan ikatan cinta istri dan suami, dan untuk melindungi suami dari serangan ilmu magic yang biasanya digunakan oleh pelakor untuk mengikat batin suami. Dengan senjata spiritual cincin Braja Dewi Aura ini, maka suami akan semakin cinta, terkunci hatinya, dan terhindar dari godaan si pelakor. Untuk detail mendapatkan senjata spiritual ini, Bunda bisa hubungi Mbak Salma, asisten saya, di nomor ini. Yang kedua, pelakor memanipulasi dengan kode-kode halus. Pelakor itu sering mengirim kode halus yang bikin suami merasa dihargai dan spesial ya Bunda. Misal nih, Mas pasti capek ya, apa-apa dikerjakan sendiri. Kalau aku punya suami seperti Mas, aku nggak bakal loh biarkan Mas seperti ini, dan aku pasti bakal lebih perhatian ke Mas. Nah, yang perlu istri lakukan di sini adalah dengan memberikan perhatian lebih ke suami agar dia merasa penuh perhatian dan tidak kosong. Sehingga ketika ada pelakor yang memberikan ucapan manis seperti itu, maka suami tidak akan terbuai dengan rayuan pelakor itu. Strategi yang ketiga, pelakor pakai pelet pemikat untuk merebut perhatian suami. Bunda,
Percaya nggak sih kalau pelakor itu selalu tampil menarik? Mereka itu tahu betul ya cara memikat batin suami. Bahkan dia tidak segan-segan loh untuk menggunakan ilmu hitam seperti pelet, susuk, dan sihir untuk merebut hati suami. Pelakor seperti ini secara wajah itu jauh lebih rendah ya dibandingkan istri sah. Tapi entah kenapa suami itu sering memuji kecantikannya. Selalu kepikiran dan terngiang-ngiang wajah si pelakor tersebut. Semua itu terjadi karena si pelakor pakai ilmu hitam untuk bisa masuk ke pikiran dan batin suami bunda. Nah, suami yang terpengaruh ilmu hitam ini lebih sering terlihat bengong, sering diam, dan lebih sensitif. Kalau pelakor sudah menggunakan ilmu hitam seperti ini, bunda harus bertindak cepat agar suami bisa lepas dari jeratan ilmu hitam si pelakor. Segera hubungi saya di nomor ini agar rumah tangga bunda bisa terselamatkan dari jeratan magic si pelakor. Strategi yang keempat, pelakor pakai ancaman dan melakukan manipulasi emosinya. Ketika suami mulai sadar dan ingin menjauh dari pelakor, mereka akan berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan ancaman. Kalau kita putus, aku bakal pastikan karirmu berhenti. Aku juga bakal share video-video hot kita. Kamu udah bisa bayangkan kan apa yang akan terjadi? Atau pelakor akan mengatakan seperti ini, kamu lupa ya dengan pengorbanan yang pernah kita lakukan? Aku nggak minta apa-apa dari kamu kok. Aku cuma pengen kamu bahagia saja. Suami yang awalnya pengen pisah dari pelakor, tiba-tiba bimbang dan kembali lagi menjalin hubungan dengannya. Jika suami sudah punya keinginan untuk pisah, istri butuh tugas yang ekstra. Yakinkan suami agar tidak terjebak dengan rasa bersalahnya. Jadilah support sistem suami. Katakan ke suami bahwa bunda menerima dan akan membantu suami untuk pisah dari pelakornya. Strategi yang kelima, pelakor pakai strategi tarik ulur perasaan suami. Salah satu trik psikologis yang sering dipakai oleh pelakor adalah teknik tarik dan ulur. Mereka sengaja membuat suami itu merasakan kasih sayang dan perhatian. Lalu tiba-tiba menarik diri, menghilang sejenak, atau bahkan bersikap cuek. Efeknya, suami malah semakin penasaran dan makin ingin mengejarnya. Ini mirip nih seperti efek candu dalam hubungan. Baik, setelah bunda sudah tahu tipe pelakor seperti apa dan strategi yang dipakai pelakor itu bagaimana, maka kita akan ke part yang ketiga, yaitu apa yang harus istri lakukan agar suami jauh dari pelakornya. Tips yang pertama, bangun koneksi secara emosional yang kuat sama suami. Pelakor itu sering masuk melalui celah kelemahan emosional suami. Jika suami merasa tidak didengar atau kurang dihargai di rumah, dia akan lebih mudah terbuka sama pelakor. Maka sebagai istri, jadilah pendengar yang baik ketika suami berbicara. Beri perhatian penuh tanpa langsung menghakiminya. Respon dengan empati, bukan dengan kritik. Kasih apresiasi ke suami. Misalnya, Mas hebat banget ya hari ini. Pasti capek ya. Sini saya pijitin. Bisa juga sesekali lakukan sesuatu yang berbeda, seperti makan malam berdua, nonton film bareng, atau sekedar ngobrol santai tanpa gangguan handphone. Tips yang kedua, jagalah penampilan dan kuatkan energi daya tarik bunda. Pelakor itu tahu ya bunda, bahwa pria adalah makhluk visual. Kalau suami lebih sering melihat istri dalam keadaan lelah, lusuh, dan tidak bersemangat, pelakor akan menggunakan kelemahan ini untuk tampil lebih menarik di depan suami. Maka rawatlah diri tanpa harus berlebihan. Tidak harus selalu full make up, cukup terlihat segar dan rapi saat bertemu dengan suami. Yang kedua, pancarkan aura daya tarik istri. Gunakan ikhtiar spiritual buka aura pesona agar suami tertarik dan nyaman dengan bunda. Yang ketiga, berikan kejutan kecil. Coba pakai pakaian yang berbeda dari biasanya atau rubah gaya rambut sesekali untuk menyegarkan hubungan. Jagalah hubungan intim sama suami. Hubungan suami istri itu bukan hanya soal fisik ya, tapi juga ikatan batin. Banyak pelakor yang memanfaatkan kekosongan dalam hubungan ranjang untuk bisa menarik perhatian suami. Jangan abaikan kebutuhan suami. Usahakan ada komunikasi terbuka soal kepuasan dalam hubungan. Gunakan wewangian lembut, atur pencahayaan kamar, dan buat momen bersama jadi lebih berkesan. Apalagi sebelum melakukan hubungan ranjang. Tanamkan rasa hormat ke suami. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman dan tenang. Jika suami merasa bahagia di rumah, dia tidak akan mencari kebahagiaan di luar sana. Sesekali ingatkan suami bahwa perselingkuhan bukan hanya menyakiti istri, tapi juga akan menghancurkan keluarga dan anak-anak. Kalimat itu yang akan membuat suami berpikir 2 kali untuk berselingkuh nantinya. Tips yang kelima, menghentikan gangguan pelakor sejak awal. Pelakor itu biasanya tidak langsung agresif ya bunda. Mereka akan masuk perlahan dengan menjadi teman curhat atau memberikan perhatian kecil yang dianggap tidak berbahaya. Jika suami mulai berubah, lebih sering main HP diam-diam, atau lebih emosional tanpa alasan yang jelas, jangan abaikan tanda-tandanya. Jika ada perempuan yang terlalu akrab dengan suami, jangan ragu untuk menunjukkan batasan dengan tegas.
Dengan langkah-langkah ini, Bunda bisa mengunci hati suami sepenuhnya dan membuatnya tidak tergoda oleh si pelakor. Bunda, jangan biarkan rumah tangga hancur karena orang ketiga ya. Dengan memahami trik-trik pelakor ini, Bunda bisa bertindak sebelum semuanya terlambat. Pernahkah Bunda melihat tanda-tanda ini di suami? Coba cerita di komentar yuk. Siapa tahu pengalaman Bunda bisa membantu istri lainnya. Dan kalau Bunda butuh ikhtiar spiritual untuk mengunci hati suami, silakan hubungi saya melalui nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.